Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai, Bapak Penghulu, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang berkesempatan hadir pada pagi hari yang mulia ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, orang tua kita yang juga berkesempatan hadir bersama-sama kita pada pagi hari yang mulia ini. Singkatnya, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya tidak bosan-bosannya kita untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah pada pagi hari ini kita bersyukur dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Ini nikmat yang terbesar. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Biasanya kita baru sadar betapa besarnya nikmat sehat ini adalah di saat kita sedang sakit biasanya. Kalau kita sudah sakit, kita baru merasakan ternyata nikmat kesehatan itu sangat luar biasa. Kita juga pada hari ini memiliki kesempatan, alhamdulillah, sekalipun di akhir dari bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW, akan tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menampakkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nikmat yang terbesar di samping kesehatan dan kesempatan itu, nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri adalah nikmat diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat telah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risalah ilahi berupa Islam. Ini adalah nikmat yang terbesar. Sehingga yang kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salam untuk suri teladan kita, contoh panutan bagi kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir hayat mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para jemaah dimuliakan Allah, pada hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa memperingati Maulid Nabi ini tidak sama seperti
adalah Idul Milad, itu ulang tahun. Adapun untuk peringatan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di negara-negara luar biasanya disebut dengan Ihtifal Bimaulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk mengenang kembali, memperingati kembali, dan menambah semangat kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang lebih sempurna lagi. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa nikmat yang terbesar itu adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita harus berbahagia, harus merasa senang dan menyambut dengan sedemikian rupa bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau waktu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, perlu mungkin kita sampaikan bahwa di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak manusia pada saat itu sangatlah jauh dari norma-norma kebaikan. Jika mereka dikaruniai anak perempuan misalnya, anak perempuan ini dikubur hidup-hidup. Alasannya adalah khawatir anak perempuan ini akan menjadi aib bagi keluarganya. Begitu juga anak laki-lakinya dibunuh, khawatir tidak mampu memberikan makan kepada mereka. Ini adalah salah satu contoh akhlak di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa risalah ilahi, dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang berupa mukjizat terbesarnya yaitu Al-Quran, maka akhlak-akhlak buruk yang ada di zaman jahiliyah itu diganti, diubah menjadi akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya bahwa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ini adalah inti dari peringatan Maulid Nabi, yaitu bagaimana kita menyikapi Maulid Nabi itu sendiri. Kembali kita katakan tadi bahwa sangat jauh berbeda dengan ulang tahun. Kalau istilah Maulid ini secara bahasa artinya adalah waktu kelahiran. Sehingga kalau kita sebut Maulid Nabi, itu artinya waktu kelahiran Nabi. Atau bisa kita bahasakan lebih detail lagi, hari kelahiran Nabi. Oleh karena itu kalau misalnya kita menolak Maulid Nabi dengan artian yang kita jelaskan tadi, maka itu sangatlah salah besar. Karena kalau kita menolak Maulid Nabi, itu berarti kita menolak kelahiran atau waktu kelahiran Nabi. Ada juga istilah Maulid yang mungkin dulu sering kita dengarkan juga. Maulid itu secara bahasa adalah yang dilahirkan. Itu artinya adalah bayinya. Dalam hal ini berarti Nabi itu sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menolak Maulid Nabi, berarti kita menolak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maksud kami adalah jika ada yang menolak dengan artian yang kita jelaskan tadi. Adapun misalnya kalau ada yang menolak karena jenis atau cara-cara yang digunakan untuk menyambutnya, maka itu adalah hal yang berbeda. Itulah sebabnya kita tegaskan di sini bahwa yang paling utama itu adalah bagaimana kita menyikapi Maulid Nabi ini. Karena Maulid Nabi, waktu kelahiran Nabi, atau Maulid Nabi, Nabi itu sendiri atau bayi itu sendiri tidak memiliki hukum. Yang memiliki hukum adalah perbuatan kita yang melekat pada waktu kelahiran itu. Jadi sama seperti HP misalnya. HP tidak memiliki hukum. Kalau HP ini kita manfaatkan untuk menyambung tali silaturahim, maka yang dihukumi adalah menyambung tali silaturahim itu. Kalau misalnya HP ini kita gunakan untuk memfitnah orang misalnya, maka yang haram bukan HP-nya, tapi yang haram adalah memfitnah orang itu. Begitu juga Maulid Nabi ini, yang dihukumi adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau Maulid Nabi ini kita isi dengan sholawat, kita isi dengan saling memperingati, nasihat menasihati, kita isi dengan membaca sejarah Nabi, berusaha mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita isi dengan doa-doa, maka itu adalah satu hal yang sangat baik. Itu semua adalah ibadah yang dianjurkan. Kita mengenal Nabi melalui membaca kitab-kitab sejarah atau membaca kitab-kitab hadis misalnya, itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Kita membaca selawat juga itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Man shalla alaihi wa wahidan sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca selawat satu kali saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali selawat. Dan inilah yang sering kita lihat, bahwa peringatan Maulid Nabi diisi dengan selawat-selawat, diisi dengan pembacaan syair-syair yang dari situ kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi alhamdulillah kita sudah awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca surat-surat atau beberapa surat yang ada dalam Al-Quran, di antaranya Al-Fatihah. Kita memang dianjurkan untuk berdoa menggunakan amal soleh kita, termasuk juga berdoa menggunakan bacaan Al-Fatihah kita. Kemudian selanjutnya kita isi juga dengan selawat-selawat. Kita iringi dengan pemotongan rambut untuk anak-anak kita, generasi penerus kita. Diiringi dengan selawat. Mudah-mudahan dengan itu anak-anak kita yang saat ini masih kecil nanti akan menjadi generasi penerus kita yang jauh lebih baik dari kita. Harapan kita adalah anak-anak kita ini nantinya dewasa akan menjadi generasi yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejak mereka kecil kita sudah perkenalkan kepada mereka salawat-salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tidak pernah menyeru atau memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Adapun nabi-nabi yang lain selalu diseru atau dipanggil langsung menggunakan namanya.
langsung. Uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah bersama istrimu di surga. Allah Subhanahu wa taala juga menyeru Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Ia menafsirkan bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam sudah siap untuk mengorbankan putranya, akan tetapi diganti menggunakan hewan kurban. Dan itulah awal mula ibadah kurban yang sampai saat ini kita amalkan, kita jalankan setiap tahun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyeru kepada Nabi Yahya, ya Yahya, khudhul kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pegang teguhlah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Ya Musa, la takhaf. Wahai Musa, janganlah kamu takut. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikanmu kabar gembira dengan seorang anak yang namanya adalah Yahya. Semua dipanggil menggunakan namanya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggunakan istilah-istilah seruan yang menunjukkan kasih sayang. Jadi tidak secara langsung menggunakan namanya. Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Disuruh menggunakan istilah wahai Nabi. Ittaqillaha wa la tu'il kafirin wal munafiqin. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah pedulikan orang-orang yang kafir dan yang munafik. Jangan taati orang yang kafir dan yang munafik. Ya ayyuhan nabi. Allah Subhanahu wa taala juga menyeru, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangkitlah pada malam hari sekalipun hanya sedikit. Ya ayyuhal muddaththir. Wahai orang yang berkemul. Apa maksudnya juga sama dengan berselimut? Qum fa'anzir. Bangkitlah dan berikanlah peringatan. Jadi ini adalah seruan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, memang banyak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam Al-Quran penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung itu adalah untuk menegaskan kerasulan dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada lain melainkan hanyalah seorang rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang kita bacakan pada pembukaan tadi, "Maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak dari salah seorang lelaki
wasallam adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Oleh karena itu sangatlah aneh, dan jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang mengaku sebagai nabi pada zaman ini. Karena nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Lombok sudah 2 kali ada orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, dibilangin kembali. Semoga tidak terjadi di tempat kita. Semoga tidak terjadi di kabupaten kita Lombok Utara. Ini di kabupaten lain dulu pernah ada yang mengaku sebagai nabi. Kemudian akhir-akhir ini ada juga yang mengaku sebagai nabi. Tapi kita bersyukur sudah sampai kepada Kementerian Agama dan insya Allah sudah diluruskan. Dan anehnya tetap ada pengikutnya. Ada orang mengaku nabi, tetap ada pengikutnya. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Itulah keterbatasan dari pengetahuan mereka, keterbatasan dari keimanan mereka. Oleh karena itu, pesan penting lainnya dari peringatan Maulid Nabi ini adalah mari kita tetap jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, agar mereka dan kita semua tetap berada di jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dari hayat kita. Itulah inti doa dari imam-imam salat kita atau khatib-khatib kita, ustaz kita, tuan guru kita yang sering dibaca, yaitu kita memohon husnul khatimah dan kita memohon dijauhkan dari su'ul khatimah. Itu juga maksud dari ayat yang sering dibaca di saat kita khutbah Jumat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan tetap muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Nah, ini juga salah satu fungsi kenapa orang-orang terdahulu tetap mengadakan peringatan Maulid Nabi. Dijadikan sebagai momen penting untuk saling ingat mengingatkan, untuk menambah semangat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin dulu semangatnya berkurang, sehingga diadakanlah peringatan Maulid Nabi untuk menambah semangat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memegang teguh Islam. Minimal acara-acara, kegiatan-kegiatan seperti ini kita manfaatkan untuk menyambung tali silaturahim. Kalau di negara luar, salah satunya misalnya di Syria, karena kami sudah 5 tahun di sana, setiap bulan Rabiul Awal 1 bulan penuh diisi dengan membaca kitab hadis, minimal kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi, akan membaca sejarah-sejarah Nabi. Itu 1 bulan penuh. Kalau misalnya kita di sini tidak mampu 1 bulan penuh, minimal yang 1 kali dalam setahun ini kita bersemangat untuk mengisi. Hanya 1 kali dalam setahun. Akan tetapi supaya tidak terkesan hanya 1 kali dalam setahun, maka kita memperbanyak sholawat untuk Nabi itu setiap hari, setiap bulan, dan sepanjang tahun. Kita terus menerus memperbanyak sholawat kita, dan mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam
kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, harapan kita sekali lagi adalah dari kegiatan kita pada pagi hari ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala semakin merahmati kita, meridhoi kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, menambah semangat kita untuk semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, hanya inilah yang mampu kami sampaikan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada yang baik, mudah-mudahan kita mampu untuk bersama-sama mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu para jamaah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa